Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat bahasa, kembali kita berjumpa di program senior Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah hari ini kita bisa berbincang-bincang dengan Kang Nandang nih, ya. Nandang Rudi Pamungkas dari tim KKLP Literasi Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. KKLP ini kelompok kepakaran layanan profesional. Nah, ya Kang Nandang kebetulan sebagai koordinator KKLP literasi di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mungkin bisa menceritakan apa aja nih Kang yang dilakukan atau program-program dari KKLP literasi Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Baik, Beta. Berarti kita sambil santai aja ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang apa? Mungkin untuk pertemuan kali ini tentang literasi ya. Tentang literasi. Saya juga nih sambil bawa kopi juga nih sambil ngopi. Karena saya punya ada yang terbersit gitu, ingin menamakan obrolan ini khususnya yang berhubungan dengan tentang literasi ini saya namai ngopi literasi. Ngopi. Jadi ngopi itu akronim lah, singkatan dari ngobrol pagi-pagi tentang literasi. Jadi kemudian tadi pertanyaan apa saja nih atau apa KKLP literasi itu gitu ya? Iya, biar sahabat bahasa tahu nih ya apa aja sih nih yang dilakukan oleh KKLP literasi. Baik. Jadi tentang KKLP literasi ini sebetulnya kan tentang KKLP-nya sendiri ini baru muncul itu tahun 2001 ya, kalau tidak salah 2001 mulai ada pembentukan tentang KKLP di setiap balai bahasa ya, dengan tujuan tadi itu supaya di balai bahasa itu punya spesialisasi sendiri gitu, setiap pegawai teknis itu. Jadi ketika ada urusan atau hal yang berhubungan dengan misalnya tentang literasi, itu sudah ada orang yang memegang itu. Misalnya kalau ada pihak luar yang bertujuan ingin tahu tentang literasi, ingin tahu tentang sastra, ingin tahu tentang pengayaan kosakata misalnya, kemudian yang lain tentang penerjemahan dan lain-lain ya, itu sudah tidak lagi mencari-cari orang siapa nih yang ada di balai yang tahu tentang ini. Jadi kalau mulai tahun 2001 itu sudah jelas. 2021 itu sudah jelas kalau misalnya ingin berurusan tentang atau berkonsultasi katakanlah gitu ya ke balai bahasa tentang literasi, sudah jelas nih orangnya yang mau dihubungi siapa atau mau ditemui siapa. Begitupun dengan KKLP lain misalnya. Jadi ya ini salah satunya untuk tadi itu ya, kalau lihat singkatannya itu kan kelompok kepakaran dan layanan profesional. Jadi supaya lebih profesional saja balai bahasa melayani masyarakat dengan hubungan dengan bidang-bidang tadi gitu ya. Jadi sudah tersegmentasi dan sudah ada penanggung jawabnya. Oke. Jadi untuk kita udah mendapatkan gambaran secara singkat ya tentang KKLP gitu ya, karena memang KKLP ini yang sekarang di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat memang kita untuk program sendiri kan berdasarkan KKLP ini. Nah, kebetulan kali ini yang hadir di sini adalah KKLP literasi. Kalau untuk program-programnya sendiri nih kan, untuk program KKLP literasi mungkin apa aja, kalau yang mungkin sudah saya pernah dengar nih kan ada kemarin mungkin mengumpulkan TBM di Provinsi Jawa Barat ya. Mungkin terkait dengan itu Kang Nandang bisa menjelaskan? Ya, memang betul. Kalau bicara tentang program yang katakanlah yang akan dikerjakan dan sudah dan akan dikerjakan di Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat ini, beberapa program yang kami programkan di KKLP literasi itu yaitu tadi pembinaan terhadap komunitas-komunitas literasi yang ada di Jawa Barat, dan kebetulan itu sudah terlaksana
yang kegiatan yang berupa pembinaan terhadap komunitas itu sekitar bulan sebelum bulan puasa itu kami lakukan di Soreang, Kabupaten Bandung komunitas literasi yang ada di Kabupaten Bandung kami undang dan kami melakukan kegiatan berupa pembinaan ya. Jadi kami itu waktu itu mengundang narasumber misalnya dari ketua FTBM untuk mengisi materi di sana dengan isi materi ya seputar keorganisasian mereka ya tentang FTBM, karena kebetulan yang kami undang itu pesertanya itu ya anggota FTBM juga, anggota FTBM Jawa Barat. Jadi ya kebetulan itu yang ada di Kabupaten Bandung ya. Kemudian berlanjut ke pas waktu itu bulan puasa kami lakukan di Kabupaten Bandung Barat, tempatnya di Lembang. Dan yang mengisi itu salah satunya itu dari Ketua FTBM Provinsi Jawa Barat. Terbalik. Jadi yang di Soreang itu yang mengisi Ketua FTBM Jawa Barat, yang di Kabupaten Bandung Barat yang di Lembang itu yang mengisi Ketua FTBM Nasional, ditambah oleh narasumber dari kita ya, dari Balai Bahasa, dari internal Balai Bahasa. Kemudian saat ini yang sedang dan tengah dilakukan juga adalah pendataan profil komunitas yang ada di Jawa Barat. Hanya itu kami melakukannya tidak secara penjaringan datanya itu tidak turun ke lapangan ya. Jadi kami ikut proses penjaringannya itu melalui pusat badan bahasa. Jadi badan bahasa menyebar angket ya berupa kuesioner, berupa Google Form, penjaringan datanya melalui Google Form, dan mungkin suatu saat hasilnya itu akan kami manfaatkan juga, khususnya yang data-data yang berasal dari komunitas yang ada di Jawa Barat. Dan itu akan kami tindak lanjuti untuk memprosesnya, misalnya untuk nantinya itu kan produk akhirnya itu dalam bentuk katakanlah sebuah buku gitu ya, sebuah buku yang berisi tentang profil-profil komunitas FTBM atau komunitas literasi yang ada di Jawa Barat. Nah, jadi untuk yang tahap pertama ini, untuk tahun pertama ini, karena ini insya Allah nanti akan berlanjut tahun-tahun kemudian, ini tidak hanya tahun ini aja, jadi tahun berikutnya, tahap berikutnya gitu. Jadi untuk tahap sekarang itu, tahun pertama itu yang kami fokuskan itu menjaring data di FTBM, komunitas literasi FTBM, karena kan komunitas literasi ini sebetulnya tidak hanya FTBM ya, ada yang memang di luar FTBM juga, tapi mereka aktif gitu juga. Ya untuk kemudian yang kalau yang sudah kan yang misalnya tahun-tahun sebelumnya gitu ya, itu juga hampir sama ya, ada kegiatan-kegiatan berupa pembinaan gitu ya, pembinaan kepada komunitas-komunitas, kepada kelompok-kelompok ya katakanlah masyarakat yang aktif dalam hal pengembangan literasi gitu, termasuk ke guru-guru, ke sastrawan gitu ya, dan lain-lain. Itu tahun-tahun sebelumnya juga sudah dilaksanakan kalau bentuk pembinaan. Kemudian juga tahun 2021 itu juga sempat ada misalnya pengadaan buku kan ini, sayembara penulisan buku cerita rakyat, dan yang sebetulnya cerita anak juga dulu ya, tahun-tahun 2020 atau 2021 juga kita mengadakan itu, sempat mengadakan. Dan itu sebetulnya salah satu program dari literasi, pengadaan buku itu, penguatan di bahan pengadaan literasi, bahan literasi. Dan sebetulnya tahun ini juga ada program itu, program penulisan buku cerita anak. Hanya
ini dilakukan secara internal di KKLP, anggota KKLP literasi. Jadi tidak tapi di badan bahasa itu kalau di pusat menerima juga ya, ada sayembara untuk keluar masyarakat juga kalau tidak salah. Ya ada kalau tidak salah. Ada juga menerima naskah-naskah dari luar dalam bentuk sayembara. Pengadaan itu dalam bentuk sayembara. Termasuk itu, jadi anggota-anggota KKLP juga dituntut untuk ikut membuat menulis buku cerita anak. Sama prosesnya, jadi ada penilaian juga. Jadi tidak asal ditugasi membuat cerita anak kemudian diterbitkan jadi buku, enggak. Tapi prosesnya sama saja. Ada proses pelatihan dulu bagaimana membuat cerita anak yang baik ya, dengan Badan Bahasa waktu itu mengundang narasumber yang sudah nasional ya, nasional dan sudah ininya sudah terkenal gitu. Misalnya seperti ada Kang Ali Muahir, ada Kang Beni Ramdhani, kemudian Bambang Trimansa dan lain-lain, termasuk di situ pematerinya itu ada yang dari pihak ilustrator, layouter gitu ya, dan desainer juga ada selain penulisnya gitu. Nah setelah itu jadi naskah yang dihasilkan dari hasil workshop itu atau dari pelatihan itu kita kirimkan nih ya, anggota KKLP itu mengirimkan ke panitia untuk diseleksi, dinilai oleh juri ya, ada jurinya, kemudian ya diumumkan diseleksi. Jadi dari sekian waktu itu kan anggota KKLP literasi di badan itu ada kalau tidak salah kurang lebih 60-an, 63 kalau tidak salah. Itu yang diterima hanya sekitar berapa ya? Yang lolos seleksi itu ya 11 kalau tidak salah. 11 naskah diterbitkan. Yang layak untuk diterbitkan waktu itu sudah diumumkan. Dan untuk kedepannya yang mungkin masih ada program yang masih akan dilaksanakan, belum terlaksana itu. Kalau tidak salah satunya itu pembinaan ke generasi muda. Untuk apa ya? Nah itu juga saya belum ini nih. Ya mungkin ini harus ngobrol dulu dengan pimpinan akan seperti apa konsepnya gitu ya. Karena ini juga belum jelas. Tapi ya baru sekilas saya dapat gitu info ini akan ada program ini. Untuk nanti mungkin kapan waktu itu untuk ya ini gambaran umumnya ya, tentang aktivitas di KKLP literasi atau program. Selain itu ini kan tahun ini kan kita Badan Bahasa Provinsi Jawa Barat akan mengadakan memberikan anugerah ya, Kalisara itu ya, dalam penganugerahan Kalisara, anugerah Kalisara untuk bidang bahasa dan sastra. Nah, mungkin dari KKLP literasi ini pasti ini ada hubungannya gitu. Ya kebetulan memang betul tahun ini ada juga program anugerah Kalisara dan saya juga salah satu yang ditunjuk menjadi panitia di situ, anggota kepanitiaan di Kalisara, dan saya memegang bidang penghargaan sastra. Karena kan di Kalisara itu ada dua bagian atau dua aspek yang akan menjadi penilaian gitu ya, yang disayembarakan itu. Yang pertama bahasa, yang kedua sastra. Bahasa ini ada dua. Kalau bahasa itu penganugerahan pada penggunaan bahasa di media daring, di media massa. Media massanya kita batasi di media daring kalau untuk tahun ini. Yang satu lagi adalah pemberian penghargaan ke pimpinan-pimpinan daerah atau pemerintah pimpinan kepemerintahan daerah, pimpinan daerah yang mempunyai kepedulian terhadap penggunaan bahasa di ruang publik atau di instansinya masing-masing. Adapun sastra, nah kalau sastra saya sendiri ini yang mengonsep akan seperti apa nih penghargaan sastra ini.
Karena kan sebetulnya Kawistara ini bukan baru tahun ini ada, tapi sebetulnya Kawistara ini sudah muncul atau sudah kita laksanakan itu awalnya itu tahun berapa ya, lupa saya, sekitar 4 tahun yang lalu lah ya, 4 tahun atau 3 tahun yang lalu, pokoknya sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi itu sudah sekitar 5 tahun yang lalu lah, sekitar 5 tahun yang lalu. Hanya waktu itu kan Kawistara itu belum, konsepnya itu belum seperti yang saat ini. Jadi waktu itu masih penghargaannya itu diberikan kepada tokoh-tokoh, kepada komunitas, kepada siapa ya, lebih cenderung ke tokoh waktu pertama muncul itu. Yang kedua juga, jadi sempat dua episode nih Kawistara itu, tahun pertama dan tahun kedua ada, dan tahun kedua juga masih ke tokoh-tokoh yang diberi penghargaan. Nah tahun berikutnya ini tiba-tiba vakum ya, karena berbagai alasan ya nggak tahu sih alasannya, mungkin ya banyak hal yang menyebabkan ini vakum hingga saat ini. Saya punya gagasan ini ingin menghidupkan lagi Kawistara, dan konsep yang dimunculkan sekarang tetap sebetulnya yang penghargaan bahasa tetap ada muncul, sastra juga, hanya saya buat konsepnya seperti ini. Jadi sekarang itu kalau penghargaan sastra itu lebih difokuskan ke penghargaan pada karya, pada karyanya. Ya, karya sastra kan tidak pernah jauh dari bentuk karyanya itu tidak pernah jauh dari 3 genre itu ya, genre puisi, cerpen, novel, bahkan mungkin suatu saat naskah drama juga. Kalau misalnya kita sudah mulai konstan gitu ya, melakukan itu konsisten juga gitu ya, sudah mulai konsisten, mungkin suatu saat juga akan. Tapi untuk sementara, jadi hanya 3 itu saja yang saya programkan gitu ya, penghargaan pada buku, dalam bentuk buku ini, buku kumpulan puisi, buku kumpulan cerpen, kemudian satu lagi novel. Dan ketiga karya sastra yang masuk ke penilaian ini tidak dilakukan dalam 1 tahun bersama-sama nih. Jadi saya mengonsepnya begini. Untuk tahun pertama ini, yang tahun sekarang ini, saya munculkan dulu kumpulan cerpen dulu. Kemudian tahun kedua nanti akan puisi dulu ya. Tahun pertama puisi dulu, buku kumpulan puisi. Tahun kedua buku cerpen, kumpulan cerpen. Kemudian tahun ketiga buku novel. Tahun keempat itu akan kembali ke puisi lagi. Sebetulnya ada tujuannya seperti itu. Jadi bukan karena terlalu banyak dalam 1 tahun yang diberikan, bukan. Jadi memberi waktu atau kesempatan kepada para sastrawan, kepada para penulis untuk menyiapkan naskahnya juga. Misalnya kan menerbitkan buku kumpulan puisi itu kadang-kadang tidak bisa setiap tahun. Bisa saja sih beberapa orang atau sastrawan bisa sebetulnya produktif mampu menerbitkan buku kumpulan puisi atau novel atau cerpen dalam 1 tahun 1 kali. Tapi secara umum itu akan berat sih sebetulnya. Jadi kalau di rolling gitu ya, jadi puisi dulu, kemudian cerpen, kemudian novel, itu selalu nantinya itu perputarannya itu ada rentang waktu 3 tahun. Saya pikir cukup itu. Jadi per 3 tahun itu para sastrawan atau penulis itu sudah siap-siap nih, punya naskah ini, mau diikutkan lagi untuk tahun ketiga lagi nih bisa. Kemudian cerpen juga begitu, novel juga begitu. Dan mudah-mudahan saya itu memegang prinsip bahwa program ini harus konsisten. Karena apa? Ya belajar dari pengalaman yang sebelumnya, Kawistara yang sebelumnya. Ketika Kawistara tidak dilakukan secara konsisten, misalnya ketika tahun pertama ini aspek-aspek yang diberi penghargaan ini, ketika tahun kedua berubah, tahun ketiga malah nggak ada. Nah, saya nggak mau seperti itu untuk mulai tahun ini. Saya inginnya
Dan ini berharap dan berdoa lah, dan doakan juga oleh semua ya, mudah-mudahan apa yang saya harapkan ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan bisa berjalan secara konsisten terus-menerus gitu ya. Karena sesuatu hal yang dilakukan secara konsisten itu akan diterima oleh masyarakat. Beda dengan hal yang meskipun kita melakukan sebuah program yang gebiar, tapi hanya dilakukan satu kali dalam tahun itu biasa mudah dilupakan oleh masyarakat. Lain halnya meskipun kita melakukan program yang katakanlah kecil lah, dari hadiah kecil gitu ya, dari skala kecil, tapi konsisten nih, tiap tahun selalu ada gitu, nggak pernah terlewat gitu ya. Tahun ini ada, tahun ini ada, tahun ini, itu akan mudah diingat dan akan ditunggu oleh masyarakat. Wah, pokoknya Pak Anies punya, misalnya ini penulis puisi nih, wah saya punya buku nih. Yang dia ingat itu pasti Balai Bahasa punya rutinitas program pemberian penghargaan pada penulis puisi. Jadi dia ingat itu. Untuk tahun ini mau diikutkan atau tahun nanti mau diikutkan. Nah, kan seperti itu. Nah, yang saya inginkan juga konsep kegiatan itu seperti itu. Mudah-mudahan ini nanti bisa bisa diterima juga ya oleh pimpinan di Balai Bahasa gitu. Salah satunya Mbak Ita ini juga kan salah satu pejabat di Balai Bahasa ini. Pimpinan saya ya, sekali usul-usul gitu. Jadi itu prinsip yang saya pegang, konsep dan prinsip yang saya pegang itu ini harus konsisten. Setiap tahun ini harus jalan dengan cara seperti tadi itu, berputar ya, dengan demikian ini akan terus saja berlangsung ya, kembali ke puisi, kembali ke cerpen, kembali ke mereka. Mungkin seperti itu yang saya programkan, yang saya konsep seperti itu. Ya, semuanya dengan literasi tadi berarti karya-karyanya tadi ya, yang seperti tadi tahun ini mungkin kumpulan puisi itu mungkin ya, atau gimana nih? Nah ini kalau dihubungkan dengan aktivitas atau program literasi ini jelas berhubungan, bukan berhubungan lagi. Ini jadi bagian dari literasi itu, aktivitas literasi itu. Karena ini berhubungan dengan aktivitas baca tulis, gitu ya. Kemudian pemahaman budaya juga. Dalam karya sastra itu kan yang diolah itu ya budaya juga, gitu ya. Aspek-aspek budaya, kehidupan sosial, dan itu kan menjadi bagian dari literasi juga. Dan kalau kita ingat 6 dasar literasi itu kan selain literasi baca tulis, ada literasi sains, numerasi, finansial, kemudian apalagi budaya ya, literasi budaya dan digital. Nah ini juga bisa masuk ke literasi budaya, bisa ke baca tulis, gitu. Kemudian ya semua juga sebetulnya bisa berhubungan, itu bergantung apa yang diolah menjadi bahan sebuah karya sastra itu apakah dari kebudayaan masyarakat, dari kehidupan sosial, dari digital gitu ya, dari dunia digital atau di dunia finansial, itu bisa jadi bahan ini juga. Dan itu secara tidak langsung juga menumbuhkan budaya baca tulis di masyarakat, khususnya di masyarakat sastra. Dan itu juga kan jangan lupa nih, sastra itu tidak hanya sastra, ada itu yang tadi bahasanya itu yang pemberian anugerah kepada media massa, penggunaan bahasa di media massa, itu juga sangat berhubungan erat dengan aktivitas literasi atau kegiatan literasi. Misalnya ke literasi digital, kalau sekarang kan yang jadi garapan Kalistara yang anugerah bahasa itu kan sekarang ke media daring. Itu juga ke hubungannya dengan literasi digital, gitu, literasi baca tulis dan budaya kewargaan juga. Itu sangat erat. Jadi itu juga menjadi bagian dari program literasi sebetulnya Kalistara. Kita udah ngobrol kesana kemari tentang program-program literasi, tapi mungkin sobat bahasa kita mau tahu dulu nih ya, literasi itu sendiri gimana nih menurut Kang Nandang?
Harusnya ditanyakannya di awal. Sebelum memulai. Ya kan sebetulnya literasi ini, istilah literasi ini muncul sudah jauh-jauh hari sebetulnya. Dari tahun berapa juga kalau kita iseng-iseng buka kamus KBBI tahun edisi 3, 4 itu sudah ada di KBBI itu istilah literasi, literatur ya kalau begitu istilah yang ada muncul di KBBI. Literat itu kan melek baca tulis. Kemudian literatur itu berhubungan dengan keterbacaan seseorang, bahan-bahan bacaan yang dia punya itu sejauh mana gitu, kalau misalnya yang berhubungan dengan literatur. Kemudian kapan sih istilah literasi atau katakanlah program literasi itu muncul? Nah ini kalau kita telusuri kan ini sebetulnya mengapa sekarang literasi itu begitu gencar di masyarakat, gitu. Ramai di masyarakat menjadi sesuatu yang katakanlah booming, semua orang tahu dan mendengar istilah itu secara umum. Gitu. Itu kan tidak jauh dari program pemerintah juga, program pemerintah Kemendiknas lah ya, Kemendiknas tahun kalau tidak salah ini mulai muncul ini tahun 2015 tentang literasi ini. Jadi pemerintah waktu itu menggalakkan atau memunculkan program Gerakan Literasi Nasional tahun 2015, merespons sudah adalah tulisannya merespon itu. Kemudian ini direspon oleh Badan Bahasa, dalam hal ini kita di daerah Balai Bahasa ya. Balai Bahasa itu 2016 merespon program atau Gerakan Literasi Nasional ini, dan kita mulai tahun 2016 juga mengakomodasi itu, menggaungkan sekaligus mencanangkan program-program besar juga tentang literasi. Ya salah satunya itu muncul KKLP literasi itu. Gitu. Jadi ada yang khusus memegang tentang literasi. Untuk merespon itu juga yang program Gerakan Literasi Nasional. Ya tujuannya kan sebetulnya literasi dasarnya itu ya ingin mengembangkan budi pekerti katakanlah siswa anak gitu ya, atau masyarakat secara umum, manusia gitu, manusia Indonesia secara umum, budi pekerti yang positif gitu. Intinya itu untuk melahirkan jiwa-jiwa yang memiliki budi pekerti yang baik, yang positif. Itu diaplikasikan dalam 3 tujuan. Misalnya tujuan pada semangat moral spiritual. Moral spiritual itu yang pertama dari segi moral, misalnya bagaimana manusia itu mampu berhubungan sosial dengan masyarakatnya, dengan lingkungannya, dengan teman-temannya. Kemudian dari aspek spiritual, bagaimana dia berhadapan dengan Tuhannya, bagaimana dia harus bersikap terhadap Tuhan, terhadap masyarakat. Kemudian yang kedua kan ini juga untuk menumbuhkan, tujuannya itu untuk menumbuhkan kecintaan atau kebanggaan pada bangsanya sendiri, kebangsaan, semangat kebangsaan dan semangat kebinekaan. Dengan tujuan ini, ya literasi itu ke arah itu ya, ke aspek-aspek itu, semangat moral spiritual, kemudian semangat kebangsaan dan kebinekaan. Kemudian yang terakhir mengakomodasi karakter siswa atau karakter manusia Indonesia yang memiliki karakter unik sebetulnya. Karakter unik itu ya harus bahwa setiap individu itu punya minat dan bakat kreativitas yang berbeda. Dengan program literasi ini, salah satu tujuan itu harus terakomodasi. Jadi jangan sampai ada paradigma disekolahkan itu supaya siswa itu memiliki pengetahuan yang seragam, kemampuan yang seragam, padahal secara hakikat, secara alamiah setiap individu itu punya karakter dan punya
potensi yang spesial gitu ya, yang khas dan minat dan bakat yang berbeda yang khas. Itu harus terakomodasi gitu oleh aktivitas literasi ini. Kemudian kan sebetulnya Badan Bahasa itu memfokuskan diri dalam hal gerakan literasi ini sebetulnya ke literasi baca tulis. Tapi pada akhirnya kan literasi baca tulis ini hanya sebagai induk ya, sebagai katakanlah payung literasi yang lain, gitu. Misalnya digital, jadi apa, finansial. Pada akhirnya kan baca tulis juga aktivitasnya, termasuk di situ budaya dan lain-lain. Itu ya induknya adalah baca tulis. Jadi akhirnya mencakup semua juga, gitu. Meskipun kita memfokuskan pada meskipun secara fokus kita memfokuskan ke literasi baca tulis, pada akhirnya kita melihat 6 hal dasar itu, hal dasar literasi. Dan yang jadi apa ya? Yang jadi sasaran pemerintah pusat itu membuat 3 sasaran kelompok literasi itu ya, sasaran literasi itu ya. Pertama sekolah, lingkungan sekolah, yang kedua lingkungan masyarakat, yang ketiga keluarga. Jadi kan literasi ini sebetulnya harus wujudnya itu harus menjadi sebuah budaya, bukan hanya sebagai aktivitas seremonial belaka gitu. Kita sekarang bisa punya program literasi dari pusat, kita rame-rame nih bikin program itu, bikin program ini, kebiar gitu ya. Tapi setelah itu tidak lanjut apa-apa. Justru yang paling penting, hakikat dan tujuan utama dari penerapan program literasi ini yaitu menanamkan budaya literat, budaya literasi. Bagaimana budaya itu tertanam di lingkungan keluarga, dari lingkungan terkecil ya, lingkungan keluarga, kemudian lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, menjadi budaya. Misalnya di keluarga nih, yang dimaksud keluarga yang literat itu seperti apa? Ya misalnya bukan mereka membaca itu bukan atau suka membuka buku gitu ya di rumah itu bukan karena tugas dari sekolah atau tugas pekerjaan, tapi sudah menjadi kebiasaan. Misalnya begini, anak akan menjadi terbiasa dengan buku atau dekat dengan bacaan. Ya kalau ada modelnya siapa? Orang tuanya. Misalnya begini, orang tuanya membiasakan diri tiap hari itu harus ada waktu untuk membaca buku, membaca buku. Dengan begitu kan tidak harus menyuruh-nyuruh anak membaca buku, melihat orang tuanya punya aktivitas tetap dalam satu hari itu membaca, dia akan ikut, gitu. akan terpancing, akan terangsang untuk membaca juga. Gitu. Nah itu yang ideal itu akan seperti itu. Ya seperti itu ya kalau menurut saya. Jadi nggak usah dipaksa-paksa untuk membaca gitu ya. Tapi kita perlihatkan saja itu. Kita beri contoh dengan bentuk aktivitas kita di lingkungan rumah gitu. Selain itu ya kita sediakan bahan-bahannya gitu. Bahan-bahan di rumah itulah minimal punya perpustakaan pribadi lah. Misalnya punya buku yang lumayan besar, atau tidak usah besar. Yang penting ada sudut baca lah. Di situ ada buku-buku yang disukai oleh anak-anak, ada yang disukai oleh kita gitu di satu buku. Dan ada aktivitas misalnya dalam sehari itu minimal kita meluangkan waktu untuk membaca ya 10 menit, paling sedikit ya 10 menit, 1 jam lah atau 2 jam gitu, 1 jam. Ya malah agak sulit ya sekarang karena tersaing gadget. Iya, begitu pun. Nah itu jadi tantangan itu juga sih. Itu salah satu tantangan. Tapi kan bukan, jangan dijadikan itu menjadi musuh ya atau penghambat. Justru kan dalam gadget ya atau gawai itu juga masuk aspek literasi digital di situ. Itu justru kalau kita mampu memanfaatkan itu juga menjadi sumber sumber informasi juga banyak. Hanya kita bagaimana menanamkan kemampuan kepada anak gitu ya, bagaimana menyerap informasi, memilah dan memilih mana informasi yang baik
sangat menarik ya, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita gali ini ya tentang literasi. Mungkin untuk pertemuan kali ini gitu ya boleh kan nanti di bagian kedua. Ya pasti kita akan bersambung lagi. Mungkin yang disimpulkan dari perbincangan kali ini gitu ya adalah budaya literasi. Sebenarnya program-program yang dijalankan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat itu adalah untuk memancing ya, untuk memancing budaya itu gitu ya, budaya literasi di masyarakat. Itu mungkinnya yang saya tangkap nih dari Kang Nandan, itu program-program Balai Bahasa dengan berbagai programnya ini pada dasarnya itu untuk membudayakan ya kan, membudayakan literasi di masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, dengan lingkungan lebih besar itu ke seluruh masyarakat. Mungkin ya sangat disayangkan waktu sudah selesai ini Kang Nanda, kita nanti dilanjut lagi. Padahal masih asik ya. Ya ternyata ya banyak sekali ternyata yang bisa digali gitu ya. Yang mungkin kita sudahi dulu siniar hari ini. Sampai berjumpa kembali di siniar Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.